Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratis Tianingrum. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 1 Bengle, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak dengan fasilitator Bapak Angga Pradana MPD dan pengajar praktek Bapak Ferry Yusufa Hindrawan SPD. Tujuan pembelajaran 1. Melatih penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. Melatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan guna menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Apakah itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau dikenal IA sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi guna mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif ada: B. Buat pertanyaan, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah perubahan. A. Ambil pelajaran, berisi kumpulan pengalaman positif yang telah dicapai dan mengambil pelajaran dari hal positif tersebut. G. Gali mimpi, berisi narasi tentang kondisi ideal yang diharapkan dan diimpikan terjadi di lingkungan pembelajaran. Selanjutnya, J. Jabarkan rencana, berisi rumusan rencana tindakan tentang hal-hal penting yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi yang dirumuskan. A. Atur eksekusi, berisi langkah-langkah yang diambil demi mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Visi saya sebagai guru penggerak mewujudkan murid yang beriman, bertakwa, bersemangat dalam belajar, berkarakter, berbudaya, dan bergotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan prakarsa perubahannya, meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara yang paling efektif untuk meningkatkan minat belajar matematika peserta didik selama proses pembelajarannya? Tindakannya: 1. Melakukan pembelajaran yang bervariasi. 2. Mengaitkan pelajaran matematika dengan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, mengapresiasi setiap perubahan atau prestasi yang ditunjukkan peserta didik. Kemudian, ambil pelajaran. Pertanyaannya, kegiatan apa yang menarik bagi peserta didik selama pembelajaran? Bagaimana memotivasi peserta didik agar tidak bosan selama pembelajaran matematika? Kemudian, hal apa sajakah yang paling mudah diingat peserta didik selama pembelajaran? Tindakannya: 1. Meminta peserta didik untuk aktif di dalam kelompoknya. Yang kedua, meminta peserta didik menyampaikan pendapat tentang hal apa yang mereka sukai ketika pembelajaran. Yang ketiga, mengaitkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah peserta didik lebih bersemangat dalam belajar matematika? Peserta didik bersemangat dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, apakah peserta didik bisa lebih memahami materi dengan baik? Peserta didik bisa memahami materi dengan baik. Yang ketiga, bagaimana cara agar peserta didik dapat berprestasi di bidang matematika dengan memberikan motivasi kepada peserta didik? Tindakannya, yang pertama, berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran matematika yang menarik. Yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, memberikan semangat
motivasi kepada peserta didik supaya mereka terdorong semangatnya untuk lebih berprestasi. Jabarkan rencana. Pertanyaan, bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika yang menarik? Tindakannya yaitu membuat LKPD dan modul ajar yang menarik dan bervariasi. Yang kedua, mempersiapkan fasilitas pendukung seperti media yang inovatif dan alat peraga. Yang ketiga, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Yang keempat, membuat inovasi berupa video pembelajaran yang menarik. Atur eksekusi. Pertanyaannya, bagaimana dapat terlaksana pembelajaran yang menarik? 1. Kapan pelaksanaannya? 2. Siapa yang terlibat? 3. Siapa yang memonitor? 4. Apa saja indikator keberhasilannya? Yang kelima, bagaimana evaluasinya? Tindakannya, 1. Setiap pembelajaran matematika menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, peserta didik, guru, teman sejawat, dan kepala sekolah terlibat aktif dalam pembelajaran sesuai perannya. Yang ketiga, kepala sekolah memonitor dan mensupervisi kegiatan pembelajaran. Yang keempat, guru lain atau teman sejawat memberikan masukan terkait pembelajaran sebagai bahan evaluasi pada kegiatan berikutnya. Yang kelima, membiasakan penggunaan IT. Demikianlah tadi rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.